juru perdamaian. Ya Allah Pak, tolong iki rakyatmu sik dodolan takjil ngene iki. Ayo Pak, tolong ngono kayak gini. Ojo MBG tok iki, UMKM ini perlu disejahterakan rakyatnya. Jangan sampean kita, Masya Allah, tabarakallah Pak, ra iso ngarani aku. Apa wis budal menisan Pak ambek Gibran. Budal Pak, budal. Sak paket wis budal pisan. Saya mau ajak Anda membayangkan kalau tindakan Israel dan Amerika itu yang ke Iran hari itu menimpa Indonesia. Ketika Imam Khomeini mau dievakuasi ke bunker oleh petinggi-petinggi Iran, dia memberi jawaban yang telak. Anda buatkan dulu bunker untuk 90 juta rakyat Iran dulu. Mereka pindah ke sana aman, baru saya pindah ke situ. Kebayang nggak pemimpin yang luar biasa? Cermin pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin mengutamakan rakyatnya, dan pemimpin yang mengerti tanggung jawabnya. Anda kebayang nggak kalau kita, negara Indonesia ini, diinvasi atau didikte dengan kekerasan perang seperti itu? Anda yakin nggak kalau pemimpin-pemimpin kita berpikir seperti Khomeini nggak? Boro-boro, lari duluan ninggalin kita. Orang dia mikirin perutnya, mikirin dirinya, mikirin kelompoknya, mikirin partainya. Daripada mikirin rakyat. Itu yang kita hadapi. Sebenarnya Indonesia punya apa? Saya mau tanya sama teman-teman. Apa Indonesia punya apa? Pemimpinnya punya apa? Kita punya apa? Punya keunggulan apa? Sehingga kita mau sampai melindungi keamanan Israel. Mau jadi juru runding antara Amerika, Israel versus Iran. Kita mau ngendalin apa? Kita itu nggak ada yang unggul. Israel itu negara kecil. Sumber daya alamnya pas-pasan, tapi militernya unggul. Dia bisa menjajah negara-negara tertentu yang dianggap lu nggak ada apa-apanya dibanding Israel. Dia bom sana sini sesuka dia gitu. Anda kebayang nggak kalau Iran yang sudah diembargo puluhan tahun tapi teknologinya tumbuh, dia bisa menyiapkan diri dan segala macam, dan dia bisa negara yang nggak mau didikte gitu. Kebayang nggak kalau Indonesia didikte kayak gitu? Pemimpinnya bisa apa? Kita ini di mata Israel, di mata Iran, di mata Amerika, itu semut kecil. Nggak ada artinya. Dan itu sudah ditunjukkan. Pemimpin kita itu datang dalam kondisi aman saja. Nggak bisa apa-apa. Dalam kondisi aman saja. Nyerahin tangan untuk diborgol gitu. Terus nyerahin kedaulatan, nyerahin sumber daya alamnya. Kemudian bersedia untuk membeli sumber daya alam mereka. Komoditi mereka. Kita nyerah dalam kondisi tidak perang aja, nyerah pemimpinnya. Kebayang nggak kalau kondisi perang? Coba Anda sering ngelamun gitu ya, pendukung-pendukung Pak Prabowo tuh coba ngelamun. Perang lawan kemiskinan, perang lawan penganggurannya gak sanggup kok mau damai. Udahlah, nggak usah sok-sokan karena punya background militer gitu. Nggak, ini bukan soal itu, ini soal kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya gitu loh. Kekuatan Indonesia dengan Iran, bandingkan. Ayo, Indonesia punya misil seperti Iran, bisa membuat roket-roket dan drone, bisa enggak? Wong kita beli, pesawat yang kita beli saja second, kalau untuk perang kira-kira terbang, didiemin saja, ntar kan jatuh sendiri. Nah, gitu kira-kira. Dibandingkan dengan itu saja, yang terjadi bisa begini. Yang perang di Iran, di Hormuz yang perang, yang lampunya mati loh 20 hari rowahunya Pak Menteri Bahlil. Prabowo siap ke Teheran, mediasi perang Iran versus Amerika Serikat Israel. Bab, si paling pahlawan, bab, nggak usah ikut campur. Sosok jadi penengah, posisi lu ini sekarang belain Amerika Serikat sama Israel. Nggak usah ikut campur dah Pak, udah. Fokus, MBG banyak keracunan. MBG banyak keracunan. Program unggulan lu. Udah gak usah ikut campur. Pulang. Disuruh pulang. Gak usah pergi-pergian. Ketapel aja ntar. Udah di rumah aja, di rumah urusin MBG tuh. Kalau mau dibubarin, bubarin MBG. Cari cara lain. Program bagi-bagi kue ke sejawat. Mana banyak banget lagi yang dikasih puasa MBG kayak begitu modelannya.
nggak usah ikut campur. Pak Prabowo mau ke Iran, Teheran. Mau ngapain? Mau ngapain ke sono? Sono lagi ribet. Ntar malah tambah emosi lagi orang-orang Teheran. Orang-orang Iran tuh tambah marah. Baru aja kemarin Ayatullah Ali Khomeini meninggal, terbunuh. Ini lagi mau datang. Mau bahas apaan, Pak? Bapak datang ke sana juga mau ngomong sama siapa? Pemimpin besarnya juga baru meninggal, lagi masa berkabung. Udah pulang aja Pak, pulang. Jangan, nggak usah pakai sono-sono. Mau nengahin perang antara Iran sama Amerika, gitu. Lah orang kemarin foto bersama aja di pinggiran, di pojokan. Ini mau nengahin lagi, gimana ke tengahnya? Nggak usah deh, ya. Jangan Pak Prabowo, jangan datang ke sono, ya. Iran udah nyatain kalau perang ini nggak akan ada habisnya, nggak ada kata yang namanya gencetan senjata, karena pemimpin besarnya juga udah terbunuh, palang tanggung, ya. Ini lagi orang Indonesia mau ke sono, udah jangan, bahaya Pak, ya, jangan deh. Udah tua. Rencana Presiden Prabowo yang ingin mendamaikan Iran Amerika itu seperti apa, Pak? Ya, niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Ya, Palestina dengan Israel dengan Palestina aja tidak bisa sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika. Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara? Pak Prabowo ingin mendamaikan US dan Iran. Konsepnya gimana nih Pak? Jadi kan mediator itu kan kayak mendamaikan ya. Apa konsepnya Pak Prabowo mau buat board of peace lagi nih untuk mendamaikan antara US dan Iran? Atau konsepnya gimana? Karena aku masih belum nangkep terus terang. Karena kan Trump itu, US itu kan adalah mediator perdamaian antara katanya negara ilegal Israel dengan Palestina. Nah ini dimediatorin gimana nih ceritanya? Atau orang yang mendamaikan terus didamaikan? Aku masih nggak paham nih. Harusnya ini juga sudah menjadi sebuah pengetahuan bahwasanya ya Trump itu nggak mau damai, dan Trump itu cuma ngelayanin kepentingannya Israel, yaitu adalah untuk ngabisin Iran, dan dia jadi pemain satu-satunya di situ. Harusnya Pak Prabowo udah tahu belum sih seperti itu? Mudah-mudahan nyampe ke beliau, dan mudah-mudahan Pak Prabowo segera narik dari BOP, karena memang nggak ada gunanya sama sekali. Ternyata ya jangankan mendamaikan orang dia bikin masalah dan perlu didamaikan ternyata. Ya, opini publik mayoritas Indonesia tentu menginginkan Presiden Prabowo mengutuk atau memberi semacam mengucapkan kalimat keras terhadap ulah Amerika yang membantu Israel. Tapi sangat mungkin itu tidak akan diucapkan, karena itu dipilihlah modus sebagai penengah tuh. Itu memang agak moderat sifatnya, dan bisa dibalikkan pada prinsip awal bahwa politik luar negeri kita menayung di antara dua karang, tapi sekaligus berupaya untuk ikut di dalam usaha perdamaian dunia. Oke, itu secara normatif bagus aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSNL dimanapun berada, semoga sehat selalu sahabat, dan semoga selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat, semakin deras, semakin pedas komentar dari netizen maupun para tokoh ya terkait dengan keinginan dari Prabowo untuk menjadi penengah perang antara Iran versus Amerika Israel ini ya. Dan pedas sekali seolah-olah mengatakan atau mengajak Pak
Prabowo untuk ngaca dulu gitu ya. Ya, kita pahami bersama bahwa bagaimanapun setelah penandatanganan BOP, artinya Indonesia resmi menjadi anggota BOP, tentu saja daya tawar Indonesia akan semakin lemah di mata Iran ya, karena bisa saja dianggap sebagai sekutu dari Amerika dan Israel tersebut. Ya, belum lagi memang permasalahan di dalam negeri ini sangat banyak dan butuh penyelesaian yang sesegera mungkin. Apalagi kita diambang setelah terjadinya perang ini diambang krisis ya. Krisis terutama di BBM barangkali ya, dan sudah mulai meroket ya harganya. Apalagi sebelumnya kita sudah menandatangani atau sudah tunduk ya kepada keinginan Amerika melalui sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Amerika yang terkait dengan ART ya, Agreement Reciprocating Trade kalau nggak salah ya. Nah, di mana Indonesia sangat dirugikan karena produk Amerika wajib kita beli ya, bahkan sampai ratusan triliun dengan pajak 19%. Sementara produk Amerika yang harus kita beli itu tanpa pajak atau 0%. Jadi 19-0. Kita sangat dirugikan dan seolah-olah bertekuk lutut ya kalau saya mengatakan ini kita sudah dijajah oleh Amerika ya. Dan tentu saja kondisi yang seperti ini meresahkan publik ya, terutama rakyat Indonesia yang sedang tentu lebih banyak dihimpit kesulitan, apalagi ini menjelang Lebaran. Dengan demikian wajar netizen kemudian melontarkan komentar-komentar pedasnya melalui berbagai platform media sosial. Nah, ini tentu kita berharap Pak Prabowo untuk segera menyadari ya, segera sadarlah ya. Bahkan kalau kita mau cermati penatangan BOP juga tanpa persetujuan dari rakyat Indonesia yang notabene adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Harusnya nanya dulu dong ke rakyat Indonesia, mau nggak nih jadi anggota BOP gitu ya? Atau mau nggak nih kita dikasih perjanjian perdagangan yang sedemikian merugikan Indonesia? Harusnya tanya dulu kepada rakyat ya. Kan Pak Prabowo ini hanyalah pemegang mandat ya. Dia bukan pemegang kedaulatan ya. Rakyat tidak pernah memberikan kedaulatan ini kepada presiden. Rakyat memiliki kedaulatan penuh di negara demokrasi ini. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya hanya menyampaikan beberapa keluhan dari netizen. Semoga ini menjadi sebuah titik kesadaran ya, atau starting point bagi Pak Prabowo ya, selaku presiden kita untuk segera menyadari bagaimana kelirunya langkah-langkah yang diambil, di mana langkah tersebut mencengangkan karena kita tidak tahu menau tiba-tiba ditandatangani ya kan. Nah seperti itu. Silahkan tulis ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sehat selalu dan semoga saumnya mabrur. Amin ya robbal alamin. Dan kepada saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan yang tentu saya tidak saum, kami doakan semoga sehat selalu dan semoga dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.